Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hawaidah Hairunida. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi. Di sini sudah terlihat ya PowerPoint-nya yang berjudul Lulus SMK mau kemana? Nah, pasti setelah kelulusan kelas 3 SMK atau SMA, euforianya pasti masih terasa. Tetapi mungkin tidak berlama-lama, karena setelah itu akan masuk masa-masa kebingungan. Mau kemana nih setelah SMK atau setelah lulus SMA ini? Hal ini pas ketika masih SMK, hal ini mungkin belum terpikirkan dengan jelas karena masih terfokus untuk belajar materi-materi pelajaran di sekolah dan juga tuntutan harus mencapai nilai tertentu agar dapat lulus UN. Nah, sekarang setelah lulus, pasti pertanyaan itu semakin bergema dalam pikiran. Ada beberapa pilihan yang mungkin terpikirkan dan yang dapat dipilih, yaitu Nah, di sini ada pilihan karir setelah SMK. Yang pertama ada melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau kuliah. Nah, bagi sebagian orang yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, biasanya sejak SMA atau SMK-nya sudah berencana akan kuliah di mana, di jurusan apa. Kemudian memilih untuk kuliah pastinya tidak mudah. Pertama-tama sebaiknya kalian sesuaikan jurusan yang dipilih dengan minat dan kemampuan kalian. Tidak perlu ikut-ikutan dengan teman. Misalkan karena teman kalian masuknya ke kedokteran, jadi kalian ikut-ikutan masuk ke kedokteran, padahal kalian bisanya di mengotak-atik komputer. Nah, setelah itu pilihkan jurusan yang sesuai dengan kemampuan dan minat. Bila kalian belum mengetahui apa yang menjadi minat dan kemampuan kalian, mungkin dapat dibantu dengan guru BK yang ada di sekolah kalian. Nah, yang kedua, ada bekerja. Hal ini mungkin dipilih setelah melihat kondisi ekonomi keluarga yang kurang mendukung untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, atau mungkin karena keinginan kalian sendiri agar segera mandiri secara ekonomi. Untuk pilihan ini, pertimbangkan lapangan kerja yang tersedia, mengingat ya, lapangan kerja yang tersedia bagi lulusan SMA atau SMK sangat sedikit sekali atau minim sekali. Apalagi untuk menjadi PNS yang memang hampir-hampir tidak ada lagi kesempatan. Karena itu, perlu melihat lapangan kerja seperti apa yang menerima lulusan SMA atau SMK. Nah, biasanya nih ya, kebanyakan yang masih menerima perusahaan yang masih menerima SMA atau lulusan SMA atau SMK itu adalah untuk posisi customer service, office boy, cleaning service, atau administrasi. Nah, bagi adik-adik misalkan lulusan SMK, biasanya lebih sesuai dengan jurusan ke SMK-nya, contohnya lulus SMK-nya otomotif, dapat bekerja di bengkel-bengkel motor atau mobil. Kemudian yang ketiga ada menikah. Nah, di beberapa daerah mungkin ya, masih sering kita jumpai bahwa anak-anak perempuan pas tamat SMA-nya hanya menunggu dilamar. Namun tentunya menikah bukanlah pilihan yang bijaksana karena menikah menuntut kematangan emosi, sosial, psikologis. Nah, mengingat tanggung jawab yang akan dipikul sebagai individu yang menikah juga akan besar sekali. Kemudian ada kursus. Nah, tujuan kursus adalah meningkatkan keterampilan teknis yang siap pakai. Jadi, kursus lebih dipraktekkan daripada teori. Bahkan sering dilengkapi dengan magang atau praktek kerja. Nah, jenis kursus yang bisa ditempuh pun banyak dengan biaya dan fasilitas yang bervariasi. Bagi mereka yang suka komputer bisa kursus desain grafis supaya bisa merancang logo desain kaos, banner dan sebagainya. Nah, kemudian yang kelima ada buka usaha sendiri. Nah, mungkin masih jarang ya di negara kita lulus sekolah terus berwirausaha.
alias punya bisnis sendiri. Padahal ini bukan hal yang tidak mungkin dilakukan oleh kita yang lulusan SMK atau SMA. Kalau kalian punya orang tua pengusaha, biasanya anak akan mudah mengikuti jadi pengusaha. Sayangnya, sebagian besar orang tua berharap anaknya jadi pekerja. Banyak usaha yang biasa dilakukan oleh anak muda. Orang-orang sering menyebut modal uang sebagai kendala, padahal semestinya tidak. Untuk bisa dicari di keluarga sendiri atau pinjam sana-sini. Nah, tidak semua usaha perlu modal uang besar untuk memulainya. Buka usaha bisa disesuaikan dengan minat atau hobi yang kita miliki. Mungkin yang suka ngoprek motor bisa bikin bengkel, bikin warnet, atau game online. Terus bisa buka distro atau kios pula, kafe, dan warung makan dan sebagainya. Jangan gengsi jadi pengusaha karena statusnya yang masih dianggap kurang keren di mata masyarakat. Padahal kalau mau kaya mestinya jadi pengusaha. Nah, yang terakhir ada jadi pekerja mandiri. Nah, pekerja mandiri artinya kita bekerja untuk diri kita sendiri tanpa ada atasan atau ada bawahan. Kemudian, contoh pekerja mandiri adalah seperti pengajar les private, desainer web, pelatih olahraga, dan masih banyak yang lainnya. Nah, untuk pekerja mandiri, kita harus punya ilmu dan keterampilan yang memadai. Lulusan SMA bisa mengajar les private untuk anak SD atau SMP. Tentunya kita harus tahu dan menguasai bahan pelajaran apa saja yang dipelajari oleh anak SMP. Tidak perlu menyebarkan brosur ke sekolah terdekat atau ke rumah-rumah yang punya anak masih sekolah. Bagi mereka yang punya kemampuan desain web, bisa menerima order pembuatan dan koneksi internet. Nah, kemudian di sini juga ada faktor pendukung dalam pemahaman terhadap diri sendiri meliputi, dan yang kedua ada memiliki kedisiplinan diri dan juga optimisme yang tinggi, yang keempat memiliki komitmen yang tinggi, dan yang kelima terdapat peran dari keluarga dalam pengambilan keputusan karir yang mereka lakukan. Selanjutnya ada faktor yang menghambat dalam karir. Yang pertama itu ada kurangnya rasa percaya diri. Nah, dalam struktur organisasi di perusahaan secara umum berlaku jumlah jabatan yang tersedia semakin sedikit sehingga semakin kompetitif. Menghadiri memerlukan kepercayaan diri, membuat kurang optimalnya dalam proses seleksi pengisian jabatan. Yang kedua ada kebiasaan dan perilaku buruk. Nah, penilaian informal yang beredar di lingkungan kantor juga banyak mempengaruhi keputusan manajemen dalam menentukan pejabat yang tepat. Ada kalanya seseorang memiliki kompetisi yang mumpuni, namun tidak diimbangi dengan sikap kerja yang baik seperti kurangnya rasa tanggung jawab dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada kurangnya informasi untuk mengembangkan karir. Nah, seseorang kadang tidak memahami jalur karir di perusahaan sehingga kurang fokus untuk mempersiapkan kompetisi pribadinya menuju jalur karir berikutnya yang lebih tinggi. Selain itu, kriteria-kriteria dari pernyataan untuk mendapatkan promosi jabatan sering tidak dipahami. Apakah suatu jabatan lebih tinggi memerlukan persyaratan-persyaratan semacam sertifikasi, pelatihan khusus, lamanya masuk kerja, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada tujuan karir, dan yang kelima, kekuatan. Nah, yang terakhir ada masalah terbeda informasi yang berbludak adalah kesalahan dalam komunikasi, bermaksudkan untuk mengkomunikasikan pesan Anda dengan jelas dan efektif dalam pemilihan karir. Yang pertama ada personality atau kepribadian. Nah, apakah ada kecocokan antara kepribadian memiliki dampak signifikan menemukan yang membuat kamu merasa terpuaskan? Ada dua aspek utama yang harus dipertimbangkan. Meskipun karir tersebut berapa banyak kamu bekerja sesuai dengan preferensi atau keinginan kamu untuk memperbesar kemungkinan menemukan karir yang cocok perubahan di luar karir pilihan kamu. Yang kedua ada motivation atau motivasi. Yang ketiga ada values atau nilai-nilai. Yang kelima ada constraints atau kendala. Yang keenam ada ambition atau ambisi. Apa tujuan jangka bagaimana dan kapan dan menetap. Yang kedua ada pertanyaan, apakah Anda menginginkan suatu pekerjaan untuk mengubah karir? Nah, itu salah satu pertanyaan yang ketujuh ada opportunities atau kesempatan. Nah, memutuskan kecuali ada kesempatan bagi Anda untuk mengejar. Kemudian,
Kamu dapat menemukan peluang melalui tindakan-tindakan seperti yang pertama ada mencari melalui iklan untuk pekerjaan atau pelatihan kejuruan. Nah, yang kedua ada pendekatan kepada perusahaan untuk melihat apakah ada kekosongan jabatan. Yang ketiga mendapat referensi dan yang keempat menciptakan bisnis sendiri. Kemudian ada cara sukses dalam pemilihan karir. Yang pertama ada sikap positif. Nah, pelajari bagaimana cara bersikap yang baik, aspek mana saja dalam hidup yang dikendalikan oleh sikap pribadi spesifik untuk mengubah sikap lebih positif. Yang kedua ada percaya diri. Identifikasi kemampuan dan bakat pribadi. Selain itu, kamu juga perlu manfaatkan kebiasaan positif. Hilangkan kebiasaan-kebiasaan negatif dalam hidup dan mulai identifikasi berbagai cara dapat membuat hidup Anda aman, mudah dijalani. Ingat, kebiasaan positif dapat menjadi salah satu cara mencapai kesuksesan. Kemudian ada buat pilihan yang tepat. Keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi seringkali terganggu saat kamu terlalu sibuk di kantor. Lakukan pilihan-pilihan bijak dalam menjaga keseimbangan hidup, mengingat baik karir dan kehidupan pribadi keduanya penting bagi kamu. Nah, kemudian gunakan imajinasi kreatif. Perluas kemampuan kamu untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan imajinasi kreatif. Jangan salah, kreatif nama ada gigi. Kamu perlu menelusuri seluruh kemajuan diri, berbagai proses yang telah dilakukan, tingkatkan fokus pada apapun tujuan yang ingin dicapai. Jangan lupa menambah koneksi dan selalu bersyukur terhadap berbagai pencapaian pribadi. Dan yang terakhir ada punya tujuan. Bedakan antara keinginan dan target yang harus dicapai ketika berkarir. Buat komitmen, rencana, dan mulai beraksi. Pastikan kamu sampai ke target-target yang harus dicapai. Nah, sekian materi yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Izin bertanya. Iya, sok dipersilahkan. Apakah perencanaan karir ini penting setelah lulus SMA? Mungkin pertanyaannya saya tampung dulu ya. Silahkan jika ada pertanyaan lagi. Izin bertanya. Silahkan. Bagaimana cara sukses dalam pemilihan karir? Terima kasih. Ya, saya izinkan saya mencari jawabannya dulu ya. Izin menjawab dari pertanyaan yang pertama tadi. Apakah perencanaan karir penting setelah lulus SMA? Pastinya perencanaan karir sangat penting karena dengan adanya perencanaan karir, maka akan mengurangi ketegangan dan kecemasan seseorang dalam mencari informasi, pekerjaan, dan mengambil keputusan akan karir yang diinginkan. Kemudian, yang pertanyaan yang kedua, untuk pertanyaan yang kedua bisa dilihat ya di layar. Cara sukses dalam pemilihan karir itu ada 7. Yang pertama, sikap positif. Yang kedua, percaya diri. Yang ketiga, kebiasaan positif. Yang keempat, buat pilihan yang tepat. Yang kelima, gunakan imajinasi kreatif. Yang keenam, gigih. Dan yang ketujuh, punya tujuan. Apakah jawaban saya cukup? Cukup, sudah. Terima kasih. Oke, mungkin dicukupkan sekian materi dari saya. Jika kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.